siklus air sederhana. Alat dan bahan yang diperlukan ada piring, mangkok kecil yang berisi air panas, teko, es batu, dan bubuk kopi. Bubuk kopi berperan sebagai tanah, sedangkan air panas berperan sebagai badan air. Susunlah alat dan bahan tersebut seperti pada video ini. Proses pertama adalah proses penguapan evaporasi dan transpirasi, yaitu penguapan yang terjadi pada badan air dan penguapan yang terjadi oleh tumbuhan dan tanah. Setelah proses evaporasi dan transpirasi, maka proses selanjutnya adalah proses kondensasi, yaitu air akan membentuk awan. Es batu berperan sebagai awan. Setelah terjadi proses kondensasi, terjadi pula proses presipitasi, yaitu turunnya dari awan ke wadah es batu yang meneteskan air ke wadah teko. Air tersebut diibaratkan tetesan-tetesan air hujan. Siklus udara adalah proses alami yang mana udara bergerak secara terus-menerus di bumi. Proses ini melibatkan beberapa tahapan antara lain evaporasi atau penguapan, kondensasi atau pengembunan, presipitasi atau perubahan awan jadi hujan, dan infiltrasi atau proses air masuk ke tanah. Siklus udara ini memungkinkan udara bergerak dari laut ke atmosfer, kemudian kembali ke daratan sebagai hujan, dan akhirnya kembali ke laut melalui sungai, permukaan, tanah, atau resapan di tanah. Ada 3 jenis siklus udara yang berbeda berdasarkan jalur atau tempat yang dilalui udara dalam daur hidrologi. Jenis-jenis siklus udara tersebut adalah: yang pertama, siklus udara pendek. Siklus udara pendek terjadi ketika penguapan berlangsung di permukaan laut dan kemudian membentuk awan. Lalu awan itu turun menjadi hujan di wilayah laut itu juga. Yang kedua, ada siklus udara sedang. Siklus udara sedang berlangsung ketika diawali oleh penguapan udara di laut atau daratan. Uap itu juga menjadi awan yang terbawa angin ke wilayah daratan. Proses kondensasi lalu membuat awan itu turun menjadi hujan di daratan ataupun daratan rendah. Air tersebut mengalir kembali ke laut, kemudian melalui aliran sungai ataupun kanal. Yang ketiga, ada siklus udara panjang. Siklus udara panjang terjadi dengan diawali penguapan udara laut. Uap itu menjadi awan yang terbawa angin ke tempat tinggi di daratan. Awan tadi juga berubah menjadi hujan, salju, ataupun es di pegunungan. Salju dan bongkah es kemudian meluncur dari ketinggian ke daratan rendah hingga mencairnya udara. Selanjutnya, udara mengalir melalui sungai-sungai dan kembali ke laut. Siklus udara sangat penting bagi keberadaan makhluk hidup di bumi, karena udara adalah salah satu elemen dasar yang diperlukan untuk kehidupan. Oleh karena itu, manusia perlu menjaga keseimbangan alam dan mengurangi perbuatan yang merugikan alam untuk menjamin kelangsungan siklus udara.